Wabah COVID-19 di Indonesia masih jauh dari terkendali. Jumlah korban yang meninggal dunia kini hampir menyentuh angka 10.000 jiwa. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat, per hari Senin 21 September 2020, ada penambahan 4.176 kasus corona. Ini menjadi rekor penambahan kasus positif tertinggi sejak pandemi. Selain itu, tercatat 3.470 pasien sembuh dan 124 orang meninggal dunia. Total jumlah kasus positif pun mencapai 248.852 kasus. Di tengah ancaman corona yang makin merajalela, protokol kesehatan kian wajib dipatuhi setiap orang. Hingga vaksin ditemukan, disiplin protokol kesehatan tak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain, termasuk orang terdekat kita. Simulasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah Sidoarjo. Salah satu sekolah menengah pertama di Sidoarjo melakukan simulasi proses belajar mengajar secara langsung di saat pandemi COVID-19 dengan menerapkan semua protokol kesehatan. Siswa yang datang ke sekolah hanya 50% dari seluruh jumlah siswa dalam satu kelas. Dimulai wajib memakai masker, lalu pengecekan suhu setiap siswa oleh pihak sekolah, dilanjutkan dengan mencuci tangan sebelum memasuki kalangan lingkungan sekolah dan tetap jaga jarak antar siswa lebih dari 1 meter. Sebelum memasuki ruang kelas, siswa diwajibkan memakai hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Di dalam ruang kelas, para siswa dan guru menerapkan sikap physical distancing demi keberlangsungannya sekolah dengan aman. Selain itu, siswa diwajibkan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah untuk mencegah interaksi fisik dengan siswa yang lain. Yang kedua, ada penerapan protokol kesehatan di rumah makan Gresik. Yang pertama bisa dilihat bahwa sekarang di bagian depan setelah parkiran, sebelum kita masuk sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Setelahnya, saat kita masuk, sudah ada pegawai yang bertugas untuk cek suhu tubuh pelanggan. Kemudian disediakan juga hand sanitizer di beberapa tempat seperti kasir. Tidak lupa, penerapan untuk selalu pakai masker di dalam kafe pun tetap dilakukan oleh pegawai maupun pelanggan. Pelanggan boleh melepas masker hanya ketika sedang makan atau minum. Begitu juga dalam hal penyajian makanan, alat makan seperti sendok dan garpu juga lebih steril dengan dikemas dalam plastik. Selain itu, kafe ini juga memberi tanda kursi mana yang boleh diduduki dan yang tidak boleh diduduki oleh pelanggan, sehingga memastikan pelanggan untuk tetap jaga jarak. Selanjutnya, ada penerapan protokol kesehatan di Pusat Perbelanjaan Surabaya. Di tempat ini, penerapan protokol kesehatannya cukup baik dan cukup lengkap, yaitu diawali pada saat akan parkir sepeda motor untuk mendapatkan karcisnya tidak lagi bersentuhan langsung dengan tombol yang biasanya kita tekan, melainkan saat ini dengan sensor telapak tangan, maka karcis itu akan keluar dengan sendirinya.
Kemudian sebelum masuk ke area mall akan dicek suhu terlebih dahulu menggunakan thermal sensor, dan yang diperbolehkan masuk maksimal suhu 37-38 derajat Celcius, serta menggunakan hand sanitizer agar lebih steril. Selanjutnya untuk di bagian lift, sebelum masuk lift terdapat beberapa tanda untuk jaga jarak dalam mengantri serta terdapat tombol dengan sensor gestur tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan tombolnya. Di dalam lift pun juga harus jaga jarak yang dimana ada tanda di lantainya, serta untuk tombolnya juga menggunakan gestur tangan. Di tempat area bermain sebelum masuk ke dalam, terdapat beberapa protokol yang telah ditetapkan, serta kapasitas yang ada di dalam sudah dibatasi dengan menggunakan nomor kartu yang akan diberikan sebelum masuk area tersebut. Di dalam area bermain tersebut juga menetapkan protokol yang sesuai seperti contohnya pada area bermain mobil-mobilan terdapat bilik dengan disekat menggunakan plastik agar tidak kontak langsung dengan yang lainnya. Kemudian untuk di bagian food court, sebelum masuk terdapat beberapa protokol yang harus dipatuhi dan wajib menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Yang keempat, ada penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan di Gresik. Protokol kesehatan yang ada di Gresik Mall sama seperti mall-mall besar yang ada di Surabaya. Contoh adanya tempat cuci tangan, bilik disinfektan, pemeriksaan termogen, banner, dan spanduk yang bertuliskan mengenai penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian berlokasi di McD GKB Gresik, protokol kesehatan di sini sama seperti protokol kesehatan pada umumnya, dan ada tambahan garis jaga jarak saat melakukan transaksi. Adanya nomor antrian order yang mana pesanan akan diantar oleh petugas McD, serta adanya penataan meja dan kursi dalam jaga jarak. Berlokasi di Swalayan Sarikat Jaya Gresik, protokol kesehatan di sini sama dengan protokol kesehatan pada umumnya, seperti cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, dan garis jaga jarak di depan kasir. Petugas kasir, SPG, dan Satpam juga mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan face shield. Ada penerapan protokol kesehatan di Mojokerto. Sudah terpampang jelas bahwa ada banner yang memberitahu masyarakat Mojokerto agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk penerapan protokol kesehatan di alun-alun kota Mojokerto, bagi pelanggan yang ingin bermain atau hanya ingin bersantai saja, tetap wajib untuk mencuci tangan dan memakai masker di area tersebut. Yang kedua, ada penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan di Mojokerto. Sudah disediakan untuk tempat cuci tangan sebelum masuk area perbelanjaan tersebut. Setelah masuk, kita dicek suhu dan tidak lupa untuk tetap jaga jarak dengan masing-masing pelanggan. Dan pastinya untuk pegawainya tidak lupa untuk memakai face shield dan masker agar menjaga makanan atau minuman tetap steril. Dan terakhir, ada penerapan protokol kesehatan di Gunung Sari Indah, Surabaya. Banyak sekali orang yang berkeliaran pada malam hari, dan banyak orang yang berkerumun dan tidak melakukan tindakan social distancing. Kemudian, banyak orang yang tidak menggunakan masker, karena bagi kalangan anak muda tidak seberapa penting dalam penggunaan masker. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakan untuk aksesoris tambahan saja. Hai guys, jangan lupa ya untuk selalu jaga jarak, karena dengan jaga jarak kita akan mengurangi penularan COVID-19. Jangan lupa selalu gunakan masker bila berpergian. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang ada.
Dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dan jaga kebersihan. Hindari kegiatan yang berkerumunan. Tahu kan gimana pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing daerah di kelompok kita? Nah, masih banyak banget masyarakat yang memang belum melaksanakan protokol kesehatan. Jadi buat kalian yang udah nonton video kita, semoga kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi COVID-19. Selalu jaga kesehatan semuanya.